Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Haryanto Putra. Saya Ahmad Fadli. Saya Firdaus Sandika Putra. Saya Mia Salahila. Saya Nabila Ayana. Saya Samia Ramanda. Saya Zaskia Nurfadila. Saya Afrita Rusukadilum. Saya Renita Salubabiati. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan video cerpen yang bertemakan Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan judul Slice of Life. Miranda Karen, kerap disapa Mira, seorang siswi SMA yang dirundung karena wajahnya. Dia yang sepertinya tidak bisa berbaur dalam komunitas kecil ini yang disebut sekolah, di mana penampilan fisik menjadi segalanya. Tiada hari di sekolah tanpa mendapatkan ejekan serta rundungan yang sangat menyayat hati. Lambat laun, Mira lelah mendapat caci maki serta rundungan yang terjadi kepadanya. Sesampainya di kelas, berbagai tatapan ejekan dan tawa melingkupinya. Mira, kenapa wajahmu tampak seperti badut jalanan? Haha, sudah jelek tambah jelek lagi. Mira terdiam. Wajahnya tampak tidak bereaksi mendengar ejekan siswa-siswi itu. Mira berjalan keluar kelas melewati siswa-siswi itu tanpa melihatnya. Gadis itu menatap langit-langit. Ia mencoba mengingat semua hal yang ia alami selama hidup. Tatapan Mira berubah. Sinar kehidupan seolah lenyap dari netera matanya. Lamanya sel-sel memorinya bekerja. Tak ada kenangan indah dalam ingatannya. Dia malu. Tunggu kenapa hanya karena wajahnya yang seperti ini, dirinya dirundung habis-habisan. Apa arti kata cantik? Apa cantik itu seperti berkulit putih mulus, bertubuh tinggi, atau bahkan secantik putri yang ada di dongeng-dongeng itu? Lalu lebih utama hati yang baik atau wajahnya yang cantik? Buat apa cantik wajahnya tapi hatinya sebusuk bangkai? Tapi zaman sekarang prinsip itu dibalik. Buat apa baik hati kalau wajahmu jelek? Mira menghela nafas lelah. Menghabiskan waktu untuk berperang dengan isi kepalanya hanya akan membuatnya bertambah pusing. Mira sebenarnya adalah siswa yang pintar. Dia murid yang paling pintar dalam seangkatannya. Namun, siswa lainnya malah menjadikan Mira sasaran empuk bullying hanya karena wajahnya. Tak ada yang peduli dengannya. Hal itu sempat membuat gadis itu berpikir untuk bunuh diri. Beruntung akal sehatnya menyangkalnya. Mira hidup saja sudah dibenci, apalagi jika ia mati dengan bunuh diri. Saat pemakamannya, bukannya tangisan yang ada, malah tawaan yang ia dengarkan. Apakah keberadaan Mira adalah sebagai objek kebencian? Mira terkekeh pelan. Hidup terkadang memang sebercanda ini. Air mata yang sejak tadi ia tahan keluar dari pelupuk matanya. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan amarahnya, ingin keluar dari kehidupannya. Namun apa daya, tindakannya itu hanya akan membuatnya semakin dikucilkan. Tak ada yang bisa ia lakukan. Di sekolah, ia hanya dibully. Setidaknya, begitulah gambaran tentang kehidupan Mira selama 16 tahun ini. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, hanya rasa sakit yang menemaninya. Teman, satu kata yang paling Mira benci selain orang-orang yang merundungnya. Makhluk yang berbicaranya manis, namun hanya perkataannya saja. Mereka berjanji akan melakukan sesuatu, tapi apa buktinya? Mereka tak melakukan apapun. Bahkan, yang mereka lakukan malah memperburuk keadaan. Inilah alasan Mira lebih memilih orang yang tidak peduli padanya. Meskipun perkataan mereka pahit, setidaknya ia tak pernah memberikan harapan palsu. Hingga akhirnya, Mira kembali mempercayai apa itu teman yang sungguhnya setelah Tania datang menghampirinya. Benar, Tania adalah teman baru Mira yang ia tolak kehadirannya pada masa awal Tania menghampirinya dengan tiba-tiba memberinya semangat akan hidupnya. Karena Mira berpikir Tania sama saja dengan yang lainnya, palsu. Namun, pada kejadian di mana Tania ikut dirundung karena mendekatinya, Mira tidak bisa untuk diam begitu saja. Dengan perasaan gundah, ia menghampiri siswi yang sedang merundungannya. Kata demi kata, Mira membalas perkataan serta ejekan. Dia memberitahu apa itu kecantikan yang sebenarnya. Geng yang merundungnya itu kalah telak. Setelah dirasa mereka dipermalukan, mereka pergi meninggalkan Mira dan Tania dengan rasa kesal bercampur malu. Bukankah kau menolak menjadi temanku? Oh bukan, aku hanya merasa bersalah jika membiarkanmu. Dasar gengsi, tinggal bilang iya pas salahnya sih. Jadi aku tanya lagi, maukah kau menjadi temanku? Tidak, ditolak. Tania kembali memprotes. Mira menjawabnya dengan santai. Terus saja begitu, hingga hari menjelang malam.
Setelah berdebat, mereka berjalan pulang bersama.